Dulu saya waktu memulai penggemukan itu saya itu mikirnya itu untungnya dulu, Pak. Ternyata setelah saya memelihara sapi itu nggak seperti itu. Halo teman-teman, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Lely Novita. Oke, di sore kali ini saya ada di lereng gunung. Ini seperti yang teman-teman lihat, ini ada sapi. Nah, yang nanti kita akan bahas seputar penggemukan sapi ya di lereng gunung. Nanti kita akan simak bagaimana cara dan tipsnya. Kalau buat teman-teman yang ada di desa, mungkin ada lahan tidak terpakai, tertarik untuk penggemukan sapi, nanti bisa lihat video ini sampai habis. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya terus semangat bikin video. Assalamualaikum, nama saya Trianto. Lokasi saya saat ini ada di Colo Muria, Gombang Colo Muria, Gunung Muria ya. Dia awal mulanya saya kan security. Security kalau buat untuk kebutuhan sehari-hari kan agak kurang gitu loh, Pak. Iya, security di koperasi. Lah terus saya itu berpikir bagaimana kiranya nanti anak kan semakin besar, tabungan nggak ada, bikin usaha sampingan yang tidak terlalu mengganggu pekerjaan gitu loh. Akhirnya itu ya bikin penggemukan ini. Masih securitynya masih, ini cuman buat sampingan saja. Ini ada berapa sapi? Ini yang ini 3, yang kandang itu ada 4. Kalau ternak itu kan hamil dulu ya kan. Hamil dulu itu paling enggak 12 sampai 10 bulan lah. Itu kalau penggemukan ini, kalau bibitnya udah besar kayak seperti ini, bibitnya udah besar itu paling lama itu 6 bulan udah jual. Ini kan bibitnya dulu kecil, jadi 8 bulan. Ini juga rencana buat nanti Idul Adha ini. Ini dulu kan bibitnya harganya murah, jadi ya agak lama di sini. Ya nggak tentu, Pak, tergantung dari bibit sapi sama makanannya. Kalau bibit sapinya itu bagus, makanannya, kadang kan makanan kan juga beli kan ya, Mbak, yang kalau buat comboran kan yang bagus kan beli. Kadang kalau di sini kan kadang desa, kalau pas ada uangnya ya beli sentratnya, makanan terisi sembarang tercukupi. Kalau pas keuangan nggak terlalu banyak ya seadanya gitu. Dulu modalnya itu 3 sapi tapi betina semua, kecil-kecil, harga cuman 8 juta 7 juta. Terus jarak 4-5 bulanan saya tukarkan tambah sedikit jadi laki-laki semua, karena kalau sekali modal langsung laki-laki semua ini kebanyakan modalnya. Ya kalau itu tergantung makanannya ya, Mbak ya. Kalau makanannya alternatif itu kan lama, paling enggak 2 sampai 3 tahun. Kalau makanannya hanya rumput, enggak comboran. Kalau comboran kan hanya 1 tahun, tapi ya comboran kan semuanya serba uang. Beli konsentrat, beli ampas, beli polar gitu-gitu kan modal juga. Kalau orang desa biasanya orang sini itu cukup hijauan saja, tapi ya emang agak lama. Lama, tapi sekali jual untungnya banyak yang biasa, yang makanannya rumput, tapi ya itu perlu waktu lama, karena kan nggak ada suplai pendorong. Kalau kayak gini kan campuran ini jadinya cepat. Ini pegon ini juga baru ini. Paling ini sekitar di 14 jutaan.
kalau sekarang. Kalau ini udah di sini hampir 8 bulan. Ini dulu ambilnya 13. Kemarin ditawar 20 sama bakul. Kalau ini baru 1 bulan di sini. Ini harga 16, baru 1 bulan. Ini kisaran 600-an lah yang ini. 600-an. Kemungkinan besar juga bisa sampai 700. 700 kilo. 700 ya. Terus jenis sapinya apa tadi, Mas? Ini simental moncong namanya. Simental moncong. Ya ini. Kalau ini limousine cross. Bedanya apa, Mas? Yang ini. Kalau ini pegon. Bedanya? Kalau ini kan jenis sapi pegon itu ibunya mungkin ya, ibunya atau bapaknya itu Jawa. Sapi putih itu loh. Digabungkan sama sapi limousine. Mungkin gitu, Mbak, kalau pegon itu. Kalau bodinya kan bodi sapi putih, sapi Iya, Jawa biasa ya. Kalau ini limousine itu cirinya itu kepalanya putih. Kalau yang kepalanya merah itu limousine asli. Kalau yang warnanya hitam begini, orang-orang sering menyebut limousine cross. Simental cross. Simental moncong kalau ini. Ini mungkin ibunya sapi FH. Disuntik sama simental, keluarnya jadi begini. Kakinya kalau simental kan besar-besar. Kalau kaki perkakiannya, kalau limousine kakinya itu biasa, nggak terlalu besar. Oh, kalau kurban itu, kalau ada yang berani harga saya lepas, nggak terlalu ini siapa nggak terlalu gitu. Kalau ada yang berani harganya ya saya lepas. Belum termasuk gitu aja. ongkos kirim. Nggak, biasanya diambil sendiri. Diambil sendiri ya. Oh iya. Ini pagi sebelum makan saya combor dulu. Combor, terus mandi jam 7, terus kasih hijauan. Kalau aslinya siang itu dikasih hijauan, tapi saya enggak. Kalau kebanyakan orang dikasih hijauan, saya enggak. Karena kalau ini sapi ini siang saya kasih hijauan, sorenya itu makannya cuma sedikit, minumnya juga enggak banyak. Jadi ini saya makannya cuman pagi sama sore juga gitu. Sore comboran dulu, baru makan hijauan. Sapi kan kotor, Mbak. Semalam itu kotorannya kan banyak, buat tiduran, buat rebahan gitu kan. Di badannya kan nempel semua. Jadi kita harus mandiin biar nggak kena kutu, penyakit kulit gitu, Mbak. Kendala selama penggemukan itu ya apa ya, Mbak ya? Nggak ada. Kayaknya kalau selama ini saya belum menemui kendala sih, Mbak. Paling ya kayak ini ya agak lama sedikit gitu kan. Kalau kekecilan agak lama, paling kendalanya seperti itu. Sama sapi apa ya? Pas kembung gitu, kembung itu sih saya bisa atasi sendiri sih. Obatnya apa, Mas? Kembung itu minyak kelapa. Minyak kelapa bisa, terus jahe saya parut, saya hangatkan, saya minumkan juga bisa. Ciri-ciri gembung itu perutnya besar, Pak. Itu kan angin yang di dalam perut nggak bisa keluar, apa jenis anginnya itu loh. Ngumpul. Ya, terjebak. Anginnya terjebak dalam perut nggak bisa keluar. Jadi kita harus bantu. Kalau yang sudah parah biasanya ditusuk, Pak. Iya. Tapi yang nusuk nggak sembarangan orang, harus yang ahli mantrinya. Kalau udah parah sih. Kalau masih agaan, kan kita harus mengenali gejala-gejalanya. Sapi kan biasanya kalau kembung itu nggak gayemi kayak gini. Ini kan gayemi namanya. Jadi teman-teman
Nah, jadi teman-teman, ini sapinya itu diguyur air, istilahnya dimandiin kata masnya, biar jinak dan biar bersih, karena sapi itu kan kotor ya teman-teman, biar bebas dari kuman dan virus ya, virus kulit ya mas. Penyakit kulit. Oh, penyakit kulit. Jadi biar sehat sapinya, makanya ini kalau teman-teman lihat, ini sapinya bersih nih. Ini selalu dimandiin sama masnya. Yang ini yang paling besar. Ini kata masnya beratnya bisa 600 sampai 700 kilo. Dan buat daerah Kudus, Jepara, Pati, Demak, kalau yang butuh sapi bisa kontak langsung dengan Mas Yanto. Nanti nomornya saya cantumkan di deskripsi. Ya, nanti bisa kontak-kontak langsung kalau mau beli sapi, apalagi kalau mau musim Hari Raya Kurban. Ya mas, nanti tak cantumin deskripsi ya. Ya. Oh, ini gak apa-apa mas. Gatel pak. Oh. Yang mawon ngoten enggak? Yang kayak apa? Oh. Isi pakannya ini apa aja mas isinya? Isinya ini ampas Stella. Kalau ada ampas tahu bagus. Tapi saya pakai ampas Stella. Terus konsentrat, kulit kopi sama dedek, garam. Terus udah itu aja. Sama tetes. Tetes ya. Tetes tebu. Tetes tebu bukannya mahal mas? Tetes tebu murah pak. Oh. Di sini 11.000. Terus satu botol aqua. Oh. Ada kasih semacam kayak vitamin atau apa mas? Vitaminnya relatif sih mbak, itu tergantung orangnya yakinnya yang vitamin apa, karena kan banyak pilihan. Premik kan banyak. Nah ini makannya sehari berapa kali mas? Makanya ini saya 2 hari, pagi sama sore saja. Sore. Kalau siang nggak dikasih. Dengan campuran yang sama seperti tadi apa beda? Campurannya sama mbak. Sama ya? Pagi juga gitu, sore juga gitu. Oke. Dulu saya waktu memulai penggemukan itu, saya itu mikirnya itu untungnya dulu pak. Ternyata setelah saya memelihara sapi itu nggak seperti itu. Melihat sapi itu sehat, sapi gemuk, makannya lahap, itu sudah seneng. Masalah untung itu saya belakangan lah mikirnya. Yang penting sapi sehat dulu. Masalah untung nanti kalau sapi gemuk kan untungnya menyusul gitu loh. Berarti mindset. Ya. Mindsetnya harus benar. Iya. Mindsetnya harus benar. Iya, rezeki juga nggak kemana. Kalau tenaganya sih mbak, tenaganya kan ini kan buat sampingan, tenaganya nggak ada, tapi ini rencananya nanti saya tambah 2 ini. Masih ditangani sendiri semua? Masih tangani sendiri semua, sama bapak sih, tapi bapak jarang-jarang. Tapi kalau pas saya nggak bisa nyombor, nggak bisa ngasih makan, biasanya bapak yang ngasih makan gitu, dibantu. Pemasaran itu kalau orang sini ya mas, kalau orang sini nggak harus besar sih. Kalau pengen jual, manggil tukang sapi, bakul sapi lah kalau di sini namanya. Itu dipanggil langsung dibayar, beli. Kalau kepengen harganya agak lumayan kan, biasanya nunggunya besar. Kalau besar kan harganya lumayan, soalnya musim kurban gitu. Idul Adha. Yang paling gampang, kalau menurut saya yang paling gampang itu sapi putih, sapi Jawa yang dulu itu. Sapi biasa nih, sapi pekerja itu kan sapi biasa, tahan banding, soalnya kan sapi pekerja. Kalau sapi ini kendalanya itu sapi limosin, sapi simental, kendalanya di kaki biasanya. Kalau buat penggemukan cepet, sapi ini kalau sapi putih cepet sapi ini. Cuman kendalanya kalau sapi ini kalau kebesaran itu nggak bisa berdiri, kakinya yang kalah. Kalau buat penggemukan kelamaan ya. Ini kan bukan sapi asli Indonesia katanya sih. Saya ini
dari pasar ya ada, dari bakul juga ada. Sapi gini harus pinter-pinter milih rangkanya, Mbak. Harus pinter-pinter milih calon supaya kalau digembungan itu kakinya kuat, harus tahu. Iya, Mas. Kalau yang bagus kupingnya, kalau menurut saya ya kupingnya kecil, kakinya besar-besar, terus kukunya nggak terlalu anjlok lah, berdiri, terus rata, punggungnya rata, panjang. Seperti itu sih saya, Pak. Kalau masalah hasil itu sih rezeki orangnya masing-masing. Ciri-ciri umum aja ya, Mas? Ya, ciri-ciri umumnya gitu biasanya saya.